Halo teman-teman, kenalin nama aku Salsa Zahrotun, aku dari Prodi Hukum Tata Negara. Di sini aku akan membuat penjelasan tentang artikel yang aku buat. Dan aku mengambil judul Dinamika Politik Hukum mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan UU Nomor 21 Tahun 2023 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Aku membuat video ini karena ini sebagai tugas akhir, yaitu ujian akhir semester mata kuliah politik hukum. Jadi teman-teman perlu teman-teman ketahui bahwa negara kita ini akan memindahkan ibu kotanya dari Jakarta ke Kalimantan, tepatnya di Kalimantan Timur, dengan berbagai faktor-faktor yang mempengaruhi perpindahan ibu kota tersebut. Karena padatnya penduduk yang ada di Jakarta, sehingga pemerintah ingin pemerataan penduduk tidak hanya di Jawa saja, tetapi di seluruh Indonesia. Dalam sebuah perubahan yang menyangkut tentang negara, tatanan negara, itu perlu adanya payung hukum yang menaungi. Payung hukum itu adalah sebuah undang-undang. Seperti Ibu Kota Negara ini sendiri, ada undang-undangnya tersendiri, yaitu Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara. Di tahun 2022 itu sudah dibuatkan undang-undang mengenai Ibu Kota Negara, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. Namun terdapat perubahan di tahun 2023, jarak 1 tahun, legislatif sudah dapat merubah undang-undang yang dulunya disahkan, kemudian di tahun 2023 juga disahkan lagi perubahan tersebut, yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023, yang mana itu menuai kontroversi. Para ahli dan pengamat hukum serta pengamat tata negara tentunya sangat memberikan kritik terhadap perubahan yang sangat cepat itu, karena dalam pembuatan undang-undangnya minim sekali partisipasi publik. Sedangkan dalam pembuatan undang-undang itu harus ada yang namanya asas keterbukaan. Tujuan dari artikel saya ini adalah untuk mengetahui apa sih konfigurasi politik yang ada di Indonesia, dan UU IKN ini termasuk dalam produk hukum yang seperti apa. Konfigurasi politik adalah susunan struktur dan dinamika kekuasaan politik yang dalam suatu sistem politik. Artinya dalam sebuah negara itu menganut konfigurasi yang seperti apa, bentuk politiknya itu seperti apa, itu yang dinamakan konfigurasi politik. Literatur review yang saya baca, Indonesia ini termasuk konfigurasi politik demokratis. Karena apa? Karena di Indonesia ini ada yang namanya pemilu, di mana pemilu itu ciri-ciri dari negara yang demokratis, seperti itu. Lalu, apakah UU IKN ini termasuk produk hukum yang demokratis pura atau responsif? Hasil dari konfigurasi yang demokratis itu menghasilkan produk hukum yang responsif. Apakah IKN ini termasuk dalam produk hukum yang responsif? Untuk menganalisis itu, saya menemukan ada 3 indikator suatu hukum itu dapat dikategorikan atau dapat diketahui karakternya seperti apa. Berikut klasifikasi atau indikator yang dapat menganalisis suatu produk hukum itu masuk ke dalam karakter hukum yang seperti apa. Yang pertama itu bisa dilihat pada proses pembuatannya. Proses pembuatan hukum yang berkarakter ortodoks bersifat sentralis dan dalam arti lebih didominasi oleh lembaga negara, terutama pemenang kekuasaan. Artinya bila suatu produk hukum itu dibuat dengan didominasi oleh legislatif maupun eksekutif, artinya pemerintah yang lebih menguasai itu tanpa ada partisipasi publik dan sebagainya, itu termasuk produk hukum yang ortodoks. Dan sebaliknya, apabila produk hukum itu melibatkan masyarakat dan memiliki dan transparansi, maka produk hukum itu disebut dengan responsif, seperti itu. Kemudian indikator yang kedua yaitu sifat dan fungsi hukum, memuat materi yang lebih fleksibel, memuat materi yang lebih merefleksikan visi sosial dan politik pemegang kekuasaan, atau memuat materi yang lebih merupakan alat untuk mewujudkan kehendak dan kepentingan program pemerintah. Jadi si produk hukum ini dibuat hanya untuk kepentingan program pemerintah aja.
teman-teman bisa menganalisis sendiri ya kalau UU IKN ini seperti apa. Kalau menurut saya sendiri, dengan kesesuaian antara proses hukum yang hanya didominasi oleh kepentingan pemerintah ini menyangkut juga dengan fungsinya hanya untuk indikator yang ketiga, yaitu penafsiran produk hukum. Maksud dari penafsiran ini sendiri, di dalam produk hukumnya itu tidak terlalu mendetail teman-teman, hanya pokok saja, sehingga kemungkinan publik dapat mengartikan ada ketidaksesuaian antara arti dari anggapan publik dengan pelaksanaan oleh pemerintah. Karena tujuannya untuk apa? Untuk agar pemerintah mengatur berdasarkan visi dan misi kekuatannya. Seperti itu, lagi-lagi mengesampingkan kepentingan rakyat dan hanya untuk kepentingan pemerintah. Itu adalah produk hukum yang ortodoks. Jika berdasarkan analisis dari indikator-indikator tersebut, menurut saya UU IKN ini masuk ke dalam produk hukum yang otoriter atau ortodoks seperti itu. Walaupun konfigurasi politik di Indonesia adalah demokratis, itu tidak menjamin bahwa produk hukumnya juga responsif. Kita bisa menyimpulkan sendiri bahwa UU IKN ini termasuk UU yang otoriter dan sampingkan kepentingan rakyat dalam pembuatannya. Cukup sekian penjelasan mengenai artikel yang saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.